Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep belajar peserta didik yang meliputi pengertian, ciri dan prinsip belajar, serta tipe dan gaya belajar peserta didik. Selamat menyaksikan. Nah, pada bab pertama ini ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dialami setiap manusia sepanjang hidupnya. Sejak seseorang itu lahir hingga dewasa, ia akan terus mengalami proses belajar baik secara sadar maupun tidak sadar. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Yang mana perubahan tersebut bukan hanya terjadi pada perubahan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan aspek kognitif, yang mana perubahan cara berpikir. Yang kedua itu aspek afektif, yang mana perubahan sikap dan perilaku. Dan terakhir itu aspek psikomotorik, yang mana ia dapat mempraktekkan apa yang telah ia dapat dari pengalaman ataupun pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu ada 5. Yang pertama itu terjadi perubahan tingkah laku, yang mana dalam belajar selalu menghasilkan perubahan, baik secara pengetahuan, baik dalam pengetahuannya, sikap ataupun keterampilan. Yang mana dengan belajar seseorang yang awalnya dia tidak tahu menjadi tahu, dan yang awalnya dia tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, perubahan bersifat relatif permanen, yang mana perubahan dalam belajar tidak hanya sementara, artinya hasil belajar dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Kenapa tertentu? Karena biasanya hasil belajar dapat bertahan cukup lama, akan tetapi tetap bisa berkurang ataupun hilang jika tidak digunakan ataupun tidak dilatih kembali. Ketiga, terjadi karena pengalaman dan latihan. Nah, belajar itu terjadi karena adanya pengalaman dan latihan yang dilakukan secara sadar. Contohnya tuh waktu kita kecil, kita melihat ada teman kita yang sedang belajar mengendarai sepeda. Nah, dari situ kita ingin juga bisa mengendarai sepeda tersebut. Lalu kita terus melakukan latihan sampai benar-benar bisa mengendarai sepeda tersebut. Keempat, melibatkan proses mental. Artinya, belajar melibatkan aktivitas berpikir, memahami, mengingat, dan menganalisis. Contohnya, saat memahami materi kuliah. Di situ otak bekerja keras untuk mengolah informasi. Kelima, memiliki tujuan. Setiap proses belajar pasti memiliki tujuan. Ada yang belajar itu tujuan untuk lulus, ada yang belajar dan untuk tujuannya mencapai cita-cita, ada yang belajar dan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, masuk pada pembahasan prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, yang mana motivasi dalam belajar itu, motivasi sangat penting karena dapat menentukan semangat belajar dan mempengaruhi hasil belajar. Nah, yang kedua itu ada perhatian. Perhatian adalah fokus individu terhadap materi yang dipelajari. Nah, dalam belajar, jika seseorang tidak fokus, maka informasi akan sulit dipahami dan mudah lupa. Yang ketiga ada aktivitas, yang mana belajar bukan hanya mendengar atau membaca, tetapi juga harus aktif. Aktif dalam belajar itu seperti rajin bertanya, berdiskusi, mengerjakan tugas, ataupun mengikuti praktikum. Nah, semakin aktif seseorang, maka semakin baik juga hasil belajarnya. Nah, yang keempat itu ada pengulangan, yang mana dalam belajar pengulangan itu dapat membantu memperkuat ingatan. Nah, semakin sering materi diulang, maka semakin mudah dipahami dan semakin lama diingat. Nah, yang kelima itu ada penguatan, yang mana penguatan adalah bentuk apresiasi atau respon terhadap hasil belajar, yang mana bisa dilakukan seperti memberikan pujian atas nilai bagus atau memberikan hadiah atas peringkat yang telah dia capai. Nah, dengan adanya penguatan dapat meningkatkan motivasi belajar seseorang.
Nah, yang terakhir itu ada perbedaan individu. Setiap peserta didik itu berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, minat, dan cara belajarnya. Karena itu, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tipe-tipe belajar. Tipe-tipe belajar itu ada 4. Yang pertama itu tipe visual, yang mana lebih mudah memahami melalui penglihatan, suka membaca, melihat gambar atau diagram. Nah, dengan ini belajarnya seperti catatan dengan menggunakan catatan berwarna, mind mapping, ataupun video. Yang kedua ada tipe auditori, yang mana tipe ini lebih mudah memahami melalui pendengaran, suka mendengarkan penjelasan dan diskusi. Nah, di sini seperti belajar dengan mendengar rekaman, podcast, atau diskusi kelompok. Nah, yang ketiga ada tipe kinestetik, yang mana tipe ini lebih suka belajar dengan praktik langsung dan sulit diam terlalu lama, sehingga tipe ini belajar dengan melakukan eksperimen, simulasi, atau praktikum. Nah, yang terakhir itu ada tipe audiovisual. Tipe ini mudah memahami materi disertai dengan penjelasan lisan dan tampilan visual, yang mana tipe ini senang melihat gambar, video, slide, atau diagram sambil mendengarkan penjelasan. Tipe ini juga suka mencatat poin-poin penting saat mendengarkan penjelasan. Oleh sebab itu, guru bisa menggunakan PowerPoint atau video pembelajaran saat menyampaikan materi. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar adalah kebiasaan atau cara unik individu dalam belajar. Gaya belajar ini sebenarnya berkaitan dengan tipe belajar, akan tetapi lebih menekankan preferensi pribadi. Bagaimana kebiasaan individu dalam mengelola dan menerima informasi. Nah, contohnya tuh ada yang suka belajar sambil mencatat, ada yang suka belajar sambil mendengarkan saja, ada yang suka belajar sambil mempraktekkan, dan ada juga yang suka belajar mendengarkan sambil melihat gambar. Oleh sebab itu, tidak ada tipe belajar yang lebih baik ataupun yang paling benar, karena setiap individu itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya, belajar merupakan proses perubahan perilaku peserta didik baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pengalaman dan latihan. Dalam proses belajar memiliki ciri-ciri dan prinsip yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, setiap peserta didik juga memiliki tipe dan gaya belajar yang berbeda, sehingga perlu penyesuaian dalam pembelajaran agar hasil belajar dapat lebih optimal. Nah, dengan adanya konsep belajar ini dapat membantu pendidik dalam memahami dan menyesuaikan konsep pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.